Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil membongkar pabrik rumahan pembuat senjata api rakitan di Sumedang, Jawa Barat. Dalam pengungkapan ini, 5 orang ditangkap dan puluhan senjata api disita. Kemudian sudah diamankan, berikut ada barang bukti 1 senpi kemudian. Sebanyak 5 pelaku perakitan dan penjual senjata api rakitan ditangkap di beberapa lokasi berbeda di wilayah Bandung dan Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Dari penangkapan para pelaku ini, Subdit Resmob Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat menggeledah rumah pelaku di wilayah Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Puluhan senjata api rakitan, ratusan amunisi, dan alat pembuat senjata api rakitan disita dari rumah pelaku. Pengungkapan industri rumahan senpi rakitan ini berawal dari pengungkapan sejumlah aksi kriminal di Jabodetabek, di mana para pelaku menggunakan senjata api rakitan dalam setiap aksinya. Tertangkapnya para pelaku kejahatan membuat pihak kepolisian menelusuri asal-usul senjata api yang digunakan para pelaku. Subdit Resmob Polda Metro Jaya bersama Polda Jawa Barat berhasil membongkar praktik home industri perakitan senjata api ilegal di wilayah Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari serangkaian aksi kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, di mana para pelaku dalam setiap aksinya menggunakan senjata api rakitan. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil menangkap 5 terduga pelaku. Untuk proses pemeriksaan, para pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya. Sebuah bus Metro Trans trayek Manggarai UI sore tadi ringsek menabrak tiang lampu jalan di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Diakui sopir tabrakan dikarenakan emosi terhadap kendaraan lain. Mengunci, Komandan, masih mengunci. Servonya buka, Mas. Inilah kondisi bus listrik Metro Trans usai menabrak tiang lampu jalan di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dugaan kuat kecelakaan terjadi karena sopir bus emosi terhadap pengendara lain hingga akhirnya tak bisa menguasai laju kendaraan. Akibat benturan yang kencang, bagian depan bus mengalami kerusakan cukup parah. Menurut sopir bus, saat kejadian kondisi bus sedang banyak penumpang dan 2 penumpang terluka dibawa ke rumah sakit terdekat. Kepancing emosi pengendara lain. Oh gitu. Emang tadinya dari mana mau kemana, Bang? Dari Manggarai arah UI. Arah UI. Tadi ada penumpang, Bang? Penumpang penuh. Pada saat kejadian ada yang luka, Bang? Penumpang. Ada berapa orang, Bang? Biasanya 2, tapi yang dibawa rumah sakit belum. Badan bus yang besar dan kunci rem otomatis mengunci sempat membuat bus lambat dievakuasi hingga menyebabkan kemacetan panjang. Sementara, para penumpang yang selamat dipindahkan ke bus Transjakarta lainnya untuk melanjutkan perjalanan menuju Terminal UI. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Sebuah truk tertabrak kereta bandara di perlintasan rel Pesing Garden, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Beruntung sopir truk berhasil selamat. Sebuah truk tertabrak kereta bandara di perlintasan rel Pesing Garden, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Akibatnya, bagian depan truk ringsek dan pecahan kaca truk berserakan di perlintasan rel. Beruntung tidak ada korban jiwa, sopir truk berhasil selamat. Peristiwa terjadi saat truk mogok tepat di tengah perlintasan rel. Di saat bersamaan, kereta bandara arah Jakarta melintas. Tabrakan pun tak terhindarkan. Mobil apa, Pak? Mobil truk. Muatan apa, Pak? Kosong. Ya. Oh, gitu. Itu dari arah mana ke mana sih, Bang? Itu arah dari Darmoko mau Bojro kayaknya. Oh, gitu. Itu penumpangnya selamat apa korban, Pak? Sopirnya sempat turun. Untuk kepentingan penyelidikan, truk dibawa ke unit laka lantas Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sebuah truk pengangkut pasir terjun ke sungai di Banjarnegara, Jawa Tengah usai jembatan yang dilalui tiba-tiba ambruk. Petugas gabungan berupaya mengevakuasi sopir dan truk dari badan sungai. Sebuah truk bermuatan pasir terjun ke sungai di Banjarnegara, Jawa Tengah saat melintasi jembatan yang tiba-tiba ambruk.
Jembatan merupakan penghubung Desa Petir dan Desa Pucung Beduk, Banjarnegara. Peristiwa terjadi saat truk pengangkut pasir melintas di atas jembatan. Lantaran tak kuat menahan beban, tiba-tiba runtuh hingga akhirnya truk terjun ke sungai. Petugas gabungan TNI Polri dibantu warga berjibaku mengevakuasi truk hingga akhirnya truk berhasil dikeluarkan dari dasar sungai menggunakan alat berat. Sementara sopir truk mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit. Ada suara keras, saya lagi duduk di teras. Saya lari ke situ, ternyata udah ada mobil dam di sungai, Pasir Putih. Pasir Putih. Iya. Kondisi ini Pak, supirnya Pak gimana Pak? Aman kok, kondisi aman. Informasi awal dari polsek dan masyarakat itu mengangkut pasir mengalami luka kamu ringan dan sudah dirawat di rumah. Kami menghimbau kepada warga masyarakat, kami sudah laksanakan tadi sama teman-teman untuk mencegah masyarakat untuk menonton apalagi sampai merapat di lokasi jembatan. Akibat kejadian ini jembatan tidak dapat dilalui oleh warga. Warga pun terpaksa mencari jalan alternatif memutar dengan jarak tempuh yang lebih jauh untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Warga berharap pemerintah setempat secepatnya memperbaiki jembatan agar bisa kembali normal. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Setelah memeriksa saksi dan rekaman kamera pengawas, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku pembunuhan wanita muda yang ditemukan tewas di dalam kamar kos di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku merupakan suami sirinya korban yang nekat membunuh lantaran cemburu. Misteri tewasnya Sylvia Marlina, wanita muda yang berprofesi sebagai terapis spa, akhirnya terungkap. Berdasarkan rekaman kamera pengawas di rumah kos korban, pelaku diketahui merupakan suami siri korban. Sebelum ditemukan tewas, pelaku terlihat keluar masuk di dalam kamar kos korban. Pelaku diamankan di kampung halamannya di wilayah Kabupaten Lebak, Banten, Senin dini hari. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Braille Arnold Rondonowo, mengatakan motif pelaku melakukan aksi karena cemburu oleh korban. Pelaku dan korban sempat cekcok dan berujung pelaku mencekik korban hingga meninggal dunia. Pelaku adalah inisial AH dengan umur 29 tahun yang merupakan suami siri korban. Pelaku masih dalam pemeriksaan intensif di Mapolda Metro Jaya dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebelumnya, warga Bekasi digegerkan dengan penemuan wanita muda tak bernyawa di kamar kosnya. Warga menduga korban tewas akibat aksi pembunuhan. Sylvia Marlina, wanita muda berusia 23 tahun, asal Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ditemukan tewas di dalam kamar kosnya di Jalan Letnan Arsyada, Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Korban ditemukan tak bernyawa dengan posisi terlentang di atas tempat tidur oleh pihak keluarga. Belum diketahui penyebab pasti kematian korban, namun warga sekitar menyebut diduga Sylvia Marlina menjadi korban pembunuhan. Peristiwa ini bermula saat pihak keluarga menghubungi ponsel korban namun tak ada jawaban. Pihak keluarga yang curiga kemudian mendatangi indekos dan menemukan korban tak bernyawa. Hingga kini pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban namun telah memeriksa sejumlah saksi.